Assalamualaikum, selamat siang Sobat Sehatnya Puskesmas Tuban Baru. Belum ada kayaknya menyaksikan, kita tunggu dulu deh. Tapi ini narasumbernya sudah minta bergabung. Kok tidak bisa tapi bergabung ya? Hai Kakak Nura. Halo, Dosa. Kok suaranya kecil Kakak Nura? Tapi suara moderator terdengar ya? Tapi suara Kakak Nura kecil di sini. Jelas dok, kecil tapi ya, kecil ya suaranya. Kok kecil ya suara Kakak Nuranya ya? Dokter pakai headset ya? Enggak ya? Padahal sudah maksimal ini medianya. Ada apa ini? Ada apa kok kecil? Suaranya kecil Kakak Nura. Gimana ya? Tes. Masih kecil dok? Medianya padahal udah ini ya. Iya. Gimana ya? Kecil. Tapi juga belum ada yang nonton nih Kakak Nura. Sebentar ya, sambil kita kotak-katik. Tapi suara dokter jelas. Apa? Suara dokter jelas banget. Kok nggak bisa suaranya? Suaranya kecil. Padahal di situ lagi ini ya. Penyeran obat. Dek, punya Facebook. Bu, bisa masuk ke Facebook Adek. Iya, terus nontonnya Puskesmas Tuban Baru boleh? Bentar ya. Mau lihat suaranya bagus apa enggak ya? Apa cuma di moderator aja nih suaranya kecil?
Kedengaran ya? Coba Kakak Nura say hey. Tes, tes. Halo semuanya. Tes. Jelas nggak? Suaranya Kakak Nuranya kecil. Ada follow ini ya? Facebooknya Tiban Baru ya? Terus Mas Tiban Baru ya? IG. Masih kecil ya suaranya Kakak Nura. Coba Kakak Nura ulang lagi Kak Nura. Tes, tes, tes. Halo? Masih kecil ya, Dek? Ini udah deket banget mukanya. Kedengaran ya? Cuma di sini aja berarti punya ini narsumnya aja ini yang punya narsum, punya moderatornya. Boleh ya nonton dari situ biar suaranya Kakak Nura kedengaran. Nggak jelas ya. Tapi belum banyak yang nonton nih. Kita tunggu 5 menit lagi boleh Kakak Nura? Mau apa? Nanti ngerapin lagi kan. Mau live. Live. Ini Intan tidak. Boleh datang gimana? Ada apa kepotong? Ibu Juwana, Pak Andi Samudra, selamat datang di Intan Tibar episode di bulan bulan April. Kayaknya kita skip yang Intan Tibar bulan Maret karena kesibukan. Banyak yang harus dikejar, jadi skip kayaknya bulan Maretnya. Di situ kelihatan ya berapa ya? Di sini kok cuma 1 ya? Kenapa tuh? Kedengaran nggak di situ ya suaranya ini? Apa kata Pak ini Nura? Kata narsumnya. Atau kayaknya harus kalau pindah nanti ke ini ya? Pindah ke sana. Pindah kemana ya? Biar bisa jelas juga dengar suaranya. Atau kakak di ruang ini? Kakak di ruang mana sih? Di Ya. di aula ya? Gimana katanya? Kata Bapak Nura. Kakak di aula ya? Di ruang mana ini kakak? Enggak, di labor. Oh, di labor. Kayaknya kalau Lagi di labor ada ini, lagi ada banyak ininya. Apa itu? Servis AC. Oh. Jadi ini berjalan dulu ya, Dek. Nitip ya, Dek. Mencari tempat yang kira-kira suaranya bisa terdengar. Aduh, kabar masker nanti. Murni. Oh, kakak turun ya? Terima kasih Pak Andi Samudra. Sukses juga untuk Pak Andi Samudra. Lebaran di mana Pak Andi? Di Libur. Kira-kira kalau sama-sama di apotek aman nggak ya Nura? Kayaknya aman deh, kak. Aduh, nggak aman ya kalau sama-sama di apotek. Padahal suaranya nggak kedengaran. Iya. Satu di silent ya. Siapa? Yang di sana. Iya, maksudnya siapa ya? Sebaiknya kakak aja lah ya. Oh, enggak.
Mana tapi satu ruangan juga. Kayak media kan? Oke. Bisa terdengar. Akhirnya kami satu ruangan. Oh, tapi masih streaming ya? Masih streaming. Kakak Nora mudik. Kayaknya mudik deh. Dari ini tiba Glory ke tiba hosting mudik ya. Mudah-mudahan nggak macet ya. Hamin berapa nanti mudiknya? Oh, ke Oh, ke tempat opor. Jadi habis ini mudiknya, habis sholat Id. Insya Allah hari Rabu ya. Suasananya sudah suasana liburan festif. Tapi untuk informasi, walaupun tanggal merah, walaupun tanggal merah di tanggal 19 sampai 25 kan cuti bersama ya menjelang Lebaran, tapi Puskesmas Tiban Baru tetap buka. Walaupun pelayanan emergensi. Gitu. kita tetap lain. Siap. Kesehatan Anda prioritas kami. Atau kita mulai aja. Walaupun penontonnya masih sedikit, tapi nanti kan bisa nonton ulang ya, Kakak Nura ya. Baru satu. Baru Kakak Nura sama Pak Andi kayaknya nih. lagi Iya, karena memang kalau ini packing. Jangan bilang ada yang sudah masak rendang. Masih lama ya. Karena lebarannya juga belum tahu ya, tanggal 21 atau 22 ya, 1 Syawal itu. Iya, belum pasti. Jadi, wah, sudah mulai temeram rambutnya, lampunya. Oke, kita langsung aja ya Kakak Nura ya. Kita pembahasannya itu tentang serba-serbi tentang obat. Sebenarnya ada dua sih pembahasannya berarti. Yang pertama serba-serbi tentang obat, terus yang kedua adalah penggunaan obat saat di bulan puasa ini. Walaupun telat ya, sebentar lagi sudah mau selesai, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan umum kita juga. Untuk tahun depan insya Allah, atau ada yang kodo ya, puasanya kan menggantikan, jadi bisa tahu gitu. Kakak Nura, obat itu apa sih sebenarnya? Ya, peraturan kesehatan, obat itu bisa satu bahan atau gabungan dari bahan-bahan, bisa dari dari zat atau produsen yang yang digunakan digunakan untuk meningkatkan diagnosa, mencegah, mengurangi dan menyembuhkan gejala atau suatu penyakit. Bisa juga untuk kontrasepsi keluarga berencana, itu juga termasuk obat. Jadi kalau Sebentar ya, karena Bu Yul sudah ikut menonton, saya ngungsi dulu biar nggak scrolling. Kan di situ suaranya, kalau di atas suaranya nggak bisa kedengaran suaranya ini.
Ramaikan di sini ya, Dek. Obat tadi berarti ada yang obat kimia, ada obat yang tradisional gitu ya, Kakak Nura ya. Berarti kayak misalnya rebusan air daun salam juga sudah bisa kita sebut obat gitu ya, Kakak Nura ya. Obat tradisional, tapi Obat tradisional sendiri ada penggolongan tingkatannya. Jadi kalau misalnya tadi yang dokter bilang rebusan daun salam, itu kan biasanya skala rumahan ya dok. Nah, itu bisa disebut sebagai jamu. Nah, jadi belum distandarisasi, misalnya dari penanaman daunnya atau dari takarannya. Nah, itu masih disebut dengan jamu. Tapi kalau tradisional yang sudah distandarisasi, misalnya kita sebut dengan fitofarmaka. Jadi kalau di sini ada seperti katusi untuk herbal untuk pelancar ASI atau hepagan herbal pelindung hati gitu. Nah, itu sudah distandarisasi oleh pabriknya. Jadi udah skala besar dong. Nah, itu baik. Kayak obat sirup untuk anak-anak yang ada kurkumanya gitu ya, berarti ya. Dia udah diuji juga. Iya, berarti. Jadi ada fitofarmaka, ada memang sudah disebut dengan obat gitu ya, Kak Nura ya. Kakak Nura, dagu sibu itu apa sih? Kita sering dengar soalnya, tapi banyak yang nggak tahu kan dagu sibu. Mungkin Kakak Nura bisa menjelaskan? Iya, jadi dagu sibu itu kan sebenarnya singkatan. Jadi apoteker ini membuat sebuah singkatan. Tujuannya itu agar masyarakat itu lebih paham mengenai penggunaan obat-obatan. Ini dagu sibu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi tujuannya sih ya masyarakat, karena kan pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum paham tentang penggunaan dari obat-obat yang didapat gitu. Misalnya yang pertama dari dapatkan itu masyarakat itu harus mendapatkan obat dari tempat yang berizin atau resmi, misalnya rumah sakit, puskesmas di Banbaru misalnya, terus juga apotik, toko obat. Nah, dari tempat ini obat itu bisa dijamin mutu dan kualitasnya, mulai dari dibuat di pabrik, penyalurannya sampai ke puskesmas dan ke tangan pasien. Jadi kalau misalnya selain itu dijamin dok, obat itu bisa terjamin mutu dan kualitas. Misalnya maaf ya, di warung gitu kan. Nah, itu kan kita tidak tahu obat juga penyimpanan obat itu sesuai nggak sama standar. Ada dari cara atau suhunya lembab, suhunya kering. Nah, itu harus kita perhatikan. Yang kedua, gunakan obat itu sesuai dengan dokter. Jadi kalau misalnya kita dapat obat dari apoteker farmasi, kita harus jelas aturan pakai di dokter atau malam terus kalau malam nah setiap 24 jam kalau 2 kali sehari berarti setiap 12 kali. Jadi kalau paginya jam 7 malamnya juga jam 7 untuk menjaga kadar obat bisa tetap optimal. Itu lebih cepat. Kalau 3 kali sehari biasanya pagi jam 7, siang jam 2, malamnya jam 17. Tuh, nah, kamu obat-obat misalnya obat keselamatan, harus benar-benar dipahami oleh pasien. Jadi
panas matanya nggak selesai. nggak sesuai. Pakai lama gitu matanya. Jadi pakai kaki. Terus juga belum dan aku ini diminum sebelum 30 menit kan, atau sebagai berarti boleh 5-10 menit sudah makan. Kamu boleh bisa minum makanan. nah Terus yang ketiga penyimpanan. Penyimpanan juga jadi biasanya ibu-ibu sering menyimpan obat di rumah. Kayak paracetamol. Kalau udah demam, mager ya, mager ya jadi keluar lagi. Jadi disediakan harus dari cahaya, jadi terlindung dari cahaya matahari langsung, dari obatnya. terus Yang kedua harus penyimpanan harus kering, tidak lembab. lembab. Yang Yang ketiga ketiga jauhkan jauhkan jangkauan anak-anak. Melahirkan kalau misalnya adik-adiknya mendapatkan obat langsung minum gitu banyak karena Punya Nora sudah ke freeze. Kenapa Nora bisa ke freeze? Halo? Waduh, ternyata puskesmas mati lampu Besti. Bagaimana ini Besti? Bisa pakai dulu. Kakak Noranya berarti nanti. Iya, berarti nanti mulai dari awal lagi kita ininya. Apanya mengundangnya. Waduh, ternyata puskesmasnya mati lampu. Bagaimana ini? Jelek nggak sih? Enggak ya? Jelek atau memang mati lampu? Hidup. Ini kembali. Ayo. Salah satu ini. Kayaknya masuk lagi ya? Iya. Udah. Sebentar. Sudah. Ya, terjadi insiden. Insiden mati lampu. Kayaknya jadi PR kita. Gimana kalau misalnya tiba-tiba mati lampu? Ini streaming terus. Jadi tadi baik, tadi pembahasannya itu sampai siap. nah tadi kan harus tadi kan saya bilang dari jangkauan baik kan kalau misalnya adik-adiknya tiba-tiba nanti minum obat karena biasanya minum obat bilangnya ini permen gitu kan, jadinya jadi minumnya banyak banget kan. Nah itu bisa jadi di overdose atau berlebih. Nah Iya. Apalagi nanti itu yang antibiotik harus dihabiskan. itu seringnya tuh kalau misalnya udah sampai ke poli, terus saya sudah minum obat, tadi dikasih sama tetangga saya, dia minum antibiotik ini sembuh, hahaha. Dokter hanya bisa ngelus-ngelus dia aja. Benar, jadi kayak kira-kira kan sakitnya sama tuh, ya udahlah kasih gitu kan dok, apalagi satu keluarga gitu kan. Padahal antibiotik itu harusnya diminum sampai habis walaupun sudah sembuh. Perolehan antibiotik kan harus dari sekitar. Terus yang terakhir itu buang. Nah, buangan obat yang sering juga di sepele kali tempat kita tidak dipakai kan,
kita buang aja. Padahal harus dibuang karena kita biar tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan obat. Misalnya, kalau misalnya obat yang kita buang itu masih dalam kondisi yang bagus, mereka bisa membuat obat palsu atau obat ilegal, tinggal dirapikan, dibersihkan. Nah, kita jual lagi. Kembali lagi tadi kita mendapatkan obat, jadi memang harus dari sumber yang resmi. Karena kalau misalnya dari tidak resmi bisa terjadi kita mendapatkan obat yang palsu atau ilegal. Nah, pembuangan obat caranya ibu bapak, jadi kalau misalnya tablet boleh dirusak blisternya, masanya digunting, tabletnya dihancurkan, digerus dan dilarutkan di air kemudian dibuang ke tong sampah. Kalau sirup boleh diencerkan dengan air, kemudian dibuang juga ke tong sampah, dan kemasannya itu dirusak juga, jadi dibuka labelnya. Terus juga kalau tadi yang penyimpanan juga saya lupa dok. Jadi kalau paling penting itu kalau misalnya kita menyimpan obat dan kita mau kembali obatnya harus dilihat juga tanggal kadaluarsa. Nah, jadi kalau misalnya di sana ada cuma bulan dan tahun, berarti tanggal terakhir di bulan tersebut. Jadi kalau misalnya masih belum, berarti masih aman digunakan. Tetapi kalau sudah lewat, sudah tidak aman digunakan. Mungkin di sebagian orang itu efek buruknya nggak ada atau tidak terjadi apa-apa. Dan di sebagian orang bisa terjadi efek yang buruk juga gitu. Jadi memang pabrik sudah tidak menjamin obat tersebut akan berefek atau tidak gitu. Lebih baik sih dihindari obat yang kadaluarsa. Jadi ada ibu sudah dapatkan, gunakan, simpan, terus buang. Terus ini Kakak Nura, misalnya nih dia kan seringnya grooming ya Kakak Nura ya. Boleh dikecilin nih. Misalnya nih, yang seringnya adalah pasien anak-anak. Jadi kita kasih obat sirup paracetamol, terus 2-3 kali minum, demamnya udah turun. Nah, boleh diinformasikan dari Kakak Nura cara penyimpanan sirup yang sisanya itu gimana ya Kakak Nura untuk sirup paracetamol? Tadi saya ya. Jadi kalau bahkan ada dua sirup yang dilarutkan atau antibiotik, biasanya sirup. Jadi kita dapatnya serbuk di dalam botol, kita tambahkan air. Nah itu biasanya cuma tahan 7 hari setelah dilarutkan. Jadi kalau misalnya obat tersebut masih ada sisa di atas 7 hari dibuang, tidak boleh digunakan lagi. Tetapi kalau sirup yang memang sudah dalam bentuk larutan, dan kalau misalnya biasanya memang paracetamol kan nggak harus habis ya dok. Kalau misalnya nggak demam, nggak perlu dihabiskan. Nah itu boleh disimpan. Tetapi penyimpanannya hanya di suhu ruangan aja dok. Kalau bisa di suhu kamar, misalnya kalau bisa jangan di kulkas dok, karena kalau di kulkas itu sebenarnya sirup itu jadi zatnya itu tidak tercampur merata dok, jadi mengendap karena suhu dari kulkas tersebut. Tuh biasanya sih yang sering ibu-ibu menyimpannya di kulkas, padahal sebenarnya harusnya disimpannya di suhu ruangan juga nggak apa-apa dok, karena kalau di kulkas juga takutnya ada kontaminasi juga. Kalau misalnya tidak tertutup rapat, bisa dengan makanan kontaminasinya gitu. Jadi lebih bagus sih disimpan di ruangan. Kalau misalnya ada tempat box obat, biasanya ada P3K, nah itu bisa disimpan di situ juga lebih bagus dong. Itu berapa lama tuh Kakak Nura penyimpanannya, boleh dipakai lagi? Apakah sampai di expired atau misalnya sebulan sudah tidak ini lagi? Kalau sirup biasanya lebih baik itu kalau tablet kan bisa sebelum tanggal kadaluarsa ya dok. Tetapi kita lihat dulu nih, kalau misalnya tabletnya itu masih fisiknya masih bagus, jadi dia tidak ada kayak bercak-bercak putih, nah itu berarti dia udah
kontaminasi dengan udara atau cahaya. Nah, itu sudah tidak boleh dipakai. Kalau sirup bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Tetapi kita lihat dok, ketika mau minum obatnya ada bau tengik nggak, atau ada penggumpalan yang memang sulit untuk dilarutkan kembali. Perubahan warna gitu ya. Warna, iya. Jadi kondisi fisiknya juga kita harus lihat gitu sebelum kita minum obatnya kembali. Jadi obat sirup itu kan biasanya sih kalau anak-anak paracetamol yang paling sering Iya, itu dok. kan. Setelah dibuka, kalau penyimpanannya baik bisa sampai 3 sampai 6 bulan gitu ya. Iya, benar dok. Ya tuh, kalau berarti antibiotik itu kalau kamu punya antibiotik jangan ngasih ke orang lain. Seringnya kayak gitu, langsung dibuang aja kali ya kalau sisa ya kan, Kakak Nurai ya. Iya, harusnya gitu karena kan memang antibiotik itu tidak boleh diberikan kepada orang lain, harusnya dihabiskan. Kalau misalnya memang ada sisa dibuang aja gitu. Baik, terus Kakak Nura, kalau misalnya ada nggak sih kalau kita obat, terutama obat minum, karena kan obat ada obat minum, ada obat ini. Kalau obat minum itu ada nggak sih yang makanan atau minuman yang harus dihindari? Tapi ada juga nggak makanan atau minuman yang membantu untuk kerja obatnya di dalam tubuh kita? Ada sih dok, makanan atau minuman tertentu yang bisa mengganggu kerja dari obat. Misalnya kayak susu atau produk olahannya seperti kayak yogurt, keju. Nah, itu sebaiknya dihindari untuk pasien yang minum obat seperti antibiotik tetrasiklin, ciprofloxacin. Nah, karena susu tadi dan produk olahannya itu bisa menghambat kerja dari si obat ini. Akhirnya pasiennya jadi nggak sembuh. Gitu. Terus juga kayak buah-buahan tuh kayak pisang. Nah, pisang ini kan tinggi kadar dari kaliumnya dok. Kalium itu suatu zat yang bisa membuat pasien jantungnya tuh kayak lebih berdebar gitu dok. Jadi bahaya untuk pasien yang ada gagal jantung atau hipertensi. Nah, sebaiknya yang sedang obat juga yang terjadi obatnya juga jadi terganggu. Jadi jantungnya tuh jadi lebih berdebar. Nah, sebaiknya dihindari atau dikurangi. Terus apalagi ya dok? Misalnya kayak biasanya tuh bawang putih juga untuk pasien-pasien yang minum obat kayak anti nyeri seperti ibuprofen, acetaminophen. Nah, bawang putih ini punya suatu zat yang bisa meningkatkan perdarahan gitu pada pasien yang mengkonsumsi obat anti nyeri tadi. Jadi sebaiknya kayak aspirin itu juga nggak bisa ya? Iya dok. Nah, makanan juga seperti obat tertentu. Biasanya obat-obat tertentu kita berikan ketika edukasi obat ini diminumnya sebelum makan ya atau perut kosong. Nah, makanan itu bisa menghambat kerja dari obat. Yang paling sering itu obat ibu dokter kayak captopril. Nah, efeknya itu bisa berkurang sekitar 40 sampai 60% kerja dari captopril kalau misalnya kosong. Nah, kalau misalnya kayak obat gula darah, nah itu sebaiknya memang pasien minum kayak metformin kan efek sampingnya kayak asam mual atau asam lambung ya. Nah, sebaiknya pasien kalau misalnya merasa kurang, nah itu lebih baik pada saat bersamaan makanan gitu, malah makannya jadi membantu kurang nyaman sama mengkonsumsi. Tapi berarti kayak tadi tuh ada yang menarik itu,
Soalnya kakak moderator ini waktu kecil belajar makan tablet pakai pisang. Tapi berarti obat-obat kan obat-obat tertentu aja ya yang nggak boleh pakai pisang kan. Anak-anak kan biasanya gitu tuh belajar makan tabletnya pakai pisang. Masih aman ya? Ya, Obat-obat kayak paracetamol, ya, omeprazol gitu. nah, nah itu pasien gitu kayak gagal jantung atau aritmia atau antihipertensi atau hipertensi. Nah, itu memang harus dihindari. Kalau untuk anak-anak aman. Nah, kalau yang aman. Terus kalau misalnya yang sekarang ini kita bulan puasa ini, kan kalau tadi udah dijelaskan sama Kakak Mira yang gunakannya itu misalnya dia per 8 jam 3 kali 1 gitu kan Kakak Mira. Nah kalau bulan puasa kan agak susah nih karena siangnya kita nggak bisa makan, nggak bisa minum tuh. Itu gimana caranya biar efektivitas obatnya tetap terjaga? Iya dok, waktu kita benar-benar efek ya dok. 4 jam, kita 10 jaman waktu kita minum obat. Kalau misalnya obat yang diminum sekali sehari mungkin memang nggak ada perbedaan ya kan dok. Kayak misalnya kalau malam ya berarti habis berbuka, atau kalau pagi bisa diminum pada saat sahur. Kalau 2 kali sehari juga mudah, kita bisa minumnya pada saat sahur dan berbuka. Nah, yang agak sulit ini yang 3 kali sehari dan 4 kali sehari. Jadi kalau 3 kali sehari berarti kita minumnya pada saat sahur, pada saat mau tidur malam atau jam 11, dan pada saat sahur. Itu dok. Nah, kalau misalnya memang obatnya harus diminum sesudah makan, pada saat mau tidur bisa kita cemilin tuh biskuit sedikit atau roti gitu. Nah, 10 menit 15 menit setelah itu baru kita konsumsi obat. Misalnya kayak obat anti nyeri. Nah, itu kan memang harus setelah makan ya, Dok. Jadi ya boleh kita konsumsi biskuit atau roti. Nah, kalau 4 kali sehari ini kayaknya memang sulit sekali ya, Dok. Jadi kayak kita minumnya mungkin saat berbuka jam 11 malam, jam 2 pagi, dan jam sahur. Nah, atau biasanya juga kan Kakak Mira kalau misalnya 4 kali sehari itu biasanya obat demam atau obat demam atau antibiotik gitu ya? Nah, lebih baik kalau misalnya memang tidak sanggup untuk berpuasa, lebih baik tidak usah berpuasa dulu kali ya. Iya, dok. Kalau misalnya memang dirasa nggak mampu, berikan lebih baik sih tidak usah berpuasa. Tapi nanti karena ada pergeseran jam ini kan juga bisa mempengaruhi dari efek terapi obat ya dok, terutama obat-obat yang rutin diminum seperti obat gula darah, tensi. Nah, seharusnya sebelum kita berpuasa kita konsultasi dulu kepada dokter yang meresepkan obat. Jadi dokter nanti yang menentukan kita terapi obatnya gimana. Terus kalau sebaiknya sih dokter juga meresepkan obat kalau bisa sih 1 sampai 2 kali sehari untuk pasien yang berpuasa. Jadi kayak memudahkan juga untuk pasiennya dan menghindari pasien lupa minum obat. Jadi tetap teratur untuk pasien, terutama pasien-pasien penyakit kronis gitu dong. Kalau aturan penggunaan obat berpuasa sih gitu dok, kayak gitu aja sih ya ya. Jadi biasanya sih kalau untuk yang penyakit kronis palingan 2 kali 1 ya yang paling maksimal kita kasih, dokternya kasih biasanya, dan itu bisa diminum ketika berbuka dan juga ketika sahur ya. Nah, kalau yang sebelum makan gimana? Kalau pas buka puasa terus mau minum obat yang sebelum makan itu gimana? Minum obat dulu berarti membatalkan puasanya dengan minum obat? Kalau misal sebelum makan
belum makan ya dok. Kalau misalnya sebelum sih kan artinya berarti kan kayak perut kosong ya dok. Berarti kalau misalnya pas sahur bisa diminum 30 menit sebelum sahur. Dan kalau berbuka berarti kita lihat dulu nih berbukanya ada yang dengan makanan besar atau dengan makanan atau cukup minum teh habis itu sholat. Takjil gitu ya. Nah, kalau misalnya makanannya tadi berbuka minum teh boleh diminum nanti boleh obatnya habis teh nanti selanjutnya 30 menit kemudian baru boleh makan besar dong terjadi habis sholat gitu. Tapi kalau berbukanya dengan makanan besar berarti harusnya 2 jam sesudah makan itu dong. Oh Jadi gitu. perutnya sudah kosong. Jadi oh baik 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 baik. Kakak Nura jadi menarik. Kalau minum obat boleh ya pakai teh? Tapi gimana sih Kakak Nura? Sebenarnya sih kalau minum teh sih kalau kita minum obat itu sebenarnya disarankan dengan teh dok. Biasanya kalau untuk teh juga kita nggak menyarankan. Jadi ketika minum obat lebih bagus dengan air putih. Jadi karena teh ini juga ada ininya dok, ada pengaruhnya juga loh dengan salah satu obat. Contohnya obat diare. Nah, obat diare ini dia bisa mengikat suatu zat di dalam obat diare, misalnya seperti atapulgin. Nah, jadi kalau obat tadi diikat sama teh bereaksi, jadinya obat tersebut tidak berefek dok gitu. Jadi untuk lebih baiknya kita menghindarinya dengan meminum semua obat dengan air putih saja dok. Iya. Sebaiknya nggak usah pakai teh ya, sebaiknya minum Iya pakai dok, air teh putih saja. itu sebaiknya dihindari. Dihindari. Berarti kalau misalnya tadi juga sebenarnya lupa nanya. Jadi misalnya kalau ada anak-anak minum obat pakai susu sebenarnya nggak bagus juga ya Kakak Nura, tidak berefektif obatnya, efektivitas obatnya berkurang gitu ya Kakak Nura. Kalau anak-anak Kan kadang anak-anak minum obatnya minum susu tuh ngedot. oh yang ngedot iya sebaiknya memang harusnya beri jarak dok dari minum obat dan minum susunya tadi. Kalau ASI? Kalau ASI nggak apa-apa dok, kalau ASI nggak ada ya, interaksi obat dia susu kayak formula gitu dok. Lebih di susu formula ya, ASI kita anggap kayak air putih gitu ya, berarti ya tidak berefek dia ya formula ya. Kalau misalnya formula obat tetes penggunaannya pada bulan puasa bagaimana Kakak Nura? Kalau dari ini aman-aman aja ya, sebenarnya nggak ada pengaruh yang berarti. Kan kalau tadi kita bahasnya di obat minum, obat oral saja, jadi malam hari. Iya. Kalau obat tetes Kakak Nura? Oh kalau obat tetes karena memang penggunaannya untuk luar dok. Jadi kan obat ini ada yang membatalkan puasa, ada juga yang nggak membatalkan puasa dok. Nah kalau tadi yang diminum kan pastinya membatalkan puasa. Tapi kalau membatalkan puasa, salah satunya itu obat tetes, tetes mata, tetes hidung. Tidak membatalkan saja. Aturan pakainya tetap buat 3 kali sehari yang dipakai enggak. Berarti aturannya tetap yang 8 jamnya tetap dijalani ya kalau misalnya obat yang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau obat yang membatalkan puasa ya terpaksanya tidak per 8 jam kalau 3 kali sajinya ya. Harus diatur penggunaannya. Baik, baik. Kalau tadi sudah dijelaskan juga sih penyakit cara minum obat untuk yang penderita penyakit kronis selama bulan puasa ini. Iya dok, tapi perlu digarisbawahi kan, misalnya kalau penyakit kronis ini harus terkendali ya, misalnya gula darah, tekanan darahnya. Nah kalau misalnya pasien gula darah itu sebaiknya minum obatnya kalau yang cuma 1 kali sehari itu baiknya diminum setelah
menit setelah jadi nggak biasanya kan mereka minumnya patok satu kali sehari kayak glibenclamid. Nah, takutnya kalau mereka minum pagi jadi reaksi kayak dok atau udah puasa. Baiknya diminum pada saat berbuka karena pada saat berbuka itu kadar gula darah cenderung pada saat berbuka. Terus kalau kayak penderita tekanan darah dapat obatnya ya 1 kali sehari kayak amlodipin. Nah, kalau untuk pasien yang sudah lanjut usia sebaiknya minum pada saat itu. Karena tadi kita tekanan darah naik di malam hari dok. Tetapi kalau misalnya sampai dari obatnya kayak kakinya tuh bengkak seringnya dok, itu nggak apa-apa diminumnya pada saat habis sahur. Karena untuk mengurangi dari kaki bengkak jadi dari aktivitasnya. Terus kalau pasien yang merasa pusing boleh pada saat pasien merasa pusing nih pada siang hari boleh diminum pada saat pagi hari. Kalau obat kolesterol sebenarnya nggak ada perubahan. Jalan tidur malam. Tidur ya. Kalau akurat boleh pada saat berbuka. Karena kan peningkatan kadar kasih sirup. Kalau kita berkaitan dengan efek samping yang kemungkinan akan terjadi gitu ya Bapak. Kemungkinan besar dia jadinya nanti masuk ada bidang dia. Jadi kalau misalnya dia efek sampingnya adalah bisa turun gula darahnya, sebaiknya diminumnya pada malam hari untuk mengantisipasi. Iya, gula darah yang rendah. Jadi kayak kalau kita minum obat sih, kalau misalnya memang kita merasa ada mendapatkan efek samping yang kurang nyaman, apalagi obat-obat yang harus diikuti, itu sebaiknya kita hentikan dan kita konsultasi kepada dokter dan dok ya kalau misalnya pasien yang berobat di puskesmas baru bisa langsung kembali ke dokter yang untuk konsultasi. Jadi dokter juga bisa mengubah tadi aturan dari obatnya sehingga lebih nyaman juga pasiennya minum obat dan tekanan darah, gula darahnya juga bisa terkendali dengan baik. Gitu. Ini kalau yang sudah hadir bersama dengan pasien Delta lainnya, Bu, bikin kue lebaran ya? Bu yang dikirim-kirim, hampers. Oke, jadi kalau sih sebenarnya obat ini banyak ininya ya, banyak hal yang baru kita tahu juga. Jadi sebenarnya kita harus mendapatkan obat ini kan sekarang banyak juga tuh warung-warung kosong yang menjual obat gitu ya. Jadi sebaiknya kita dapatkannya itu di yang misalnya toko obat atau apotek yang sudah terdaftar, sudah punya isinya gitu ya Kak Nura. Iya benar dok. Harusnya kita ke tempat yang berizin dan resmi gitu dok. Biar lebih aman juga kita minum obatnya. Iya. Nah, sebenarnya ada bedanya nggak sih itu kenapa ada obat yang bisa dijual di ini di warung-warung? Kayak misalnya menyebut merek tidak boleh misal ya kan atau yang lainnya, terus ada obat yang hanya dijual di apotek atau di toko obat. Sebenarnya kalau misalnya tadi supermarket itu sebenarnya
itu termasuk toko obat, Dok. Jadi kalau supermarketnya mengurus izin, nah itu dia termasuk toko obat. Jadi tetapi toko obat ini hanya boleh menjual obat dengan logo hijau dan biru, Dok. Hijau dan biru. Jadi hijau itu obat bebas seperti kayak paracetamol. Nggak ada contohnya ya di sini Paracetamol, deh. Dok. Ada nggak ya? Nah, hijau sama Hijau sama biru. Ini yang hijau. Ini yang hijau ya. Hijau. Kayak itu beauty blogger kan hijau. Terus yang biru ada. Oke, terima kasih Ade. Mana sih birunya deh? Ini biru. Jadi kalau hijau dan biru itu bisa dijual bebas gitu ya, Raya. Bisa dijual bebas, tapi tetap di tempat yang jadi kayak supermarket, obat, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya obat yang tanda logonya keras, kamera ada deh. Ayo dibongkar loh di sini loh. Kamera. Iya, nah itu kan antibiotik tuh salah satu contohnya ya. Nah itu harusnya tidak boleh ada di toko obat atau supermarket yang berizin tadi. Antibiotik dan nah apotek kalau pasiennya belum ada konsultasi ke dokter atau tidak ada resep dokter itu harusnya boleh diberikan, Dok. Harus dari resep dokter. Berarti sebenarnya antibiotik itu tidak, walaupun dia apotek tidak boleh menjual secara bebas. Ya. Benar. Dan soalnya sebagai tenaga medis sudah minum apa antibiotiknya, amoxicillin, beli di mana, di apotek ini bisa dapat nggak ada resep dokter, dia minum amoxicillin, terus kita bingung ngasihnya apa aja gitu. Iya benar, Dok. Jadi sebenarnya kan masyarakat ini juga harusnya kita edukasi benar-benar tentang antibiotik. Kita juga nggak bisa filter satu-satu apotek yang menjual antibiotik secara bebas gitu, Dok. Obat secara bebas gitu ya. Benar, Dok. Tapi dari pemahaman kesadaran kita kalau antibiotik itu memang tidak boleh kita beli tanpa resep dokter. Kalau misalnya kita beli terus kita minum, apalagi tidak diinginkan, nah itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya nanti saat Bapak Ibu menderita penyakit sudah tidak mungkin lagi dengan yang dari golongan bawah. Ini dari golongan atas sangat mahal. Oh iya, masih mempan. Nggak mempan juga kan bingung jadinya ya. Jadi dokter-dokternya juga bingung mau ngeresepinnya gimana ya. Curahan hati tenaga medis. Jadi antibiotik itu tidak bisa dibeli secara bebas. Penggunaannya kita pun kadang tenaga medis kalau mau meresepkan antibiotik juga kadang masih suka berpikir bahwa perlu nggak ya, masih bisa nggak ya ditangani dengan feelingnya gitu kadang sambil curhat ternyata. Iya benar, Dok, kan sekarang masyarakat juga biasanya kalau sakit langsung nggak dikasih antibiotik gitu. Kadang kalau dia udah nggak dapat dari dokter, ke farmasi lagi, Dok. Kok nggak dikasih antibiotik ya gitu. Kemarin sih waktu anak berobat juga kan, Dok, ke dokter. Nah biasanya kan dokternya udah bilang ini virus, jadi cukup dikasih obat-obat untuk mengurangi gejala kayak demam, pilek. Jadi emang ya sembuh sendiri gitu, Dok, kayak sekitar 3 hari kurang itu ya udah sembuh gitu. Nah itu emang karena virus gitu. Kecuali kalau emang udah lebih dari 3 hari ya, Dok, nggak sembuh, demamnya nggak turun, nah boleh kembali lagi ke dokternya ya, Dok. Periksa lebih lanjut, terus kebijakannya penggunaan antibiotik apa tidak gitu ya. Karena biasanya kalau demamnya tinggi, kita harus mikirnya sih kalau demamnya 30 atas biasanya itu dia
kita lebih mengarahnya ke infeksi virus yang tidak perlu antibiotik. Iya, jadi sudah banyak yang kita bahas ya. Ada tips sehat nggak untuk yang minum obat? Untuk pada yang penyakit kronis yang minum obat tuh rutin selama bulan puasa deh. Kalau kalau tipsnya sih secara umum ya dok, jadi kayak sebenarnya kita kan kalau berpuasa itu kan pola makan kita harus tetap dijaga ya dok, agar tetap bugar gitu. Jadi kalau misalnya sahur ya kita perbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat kayak sayur, buah, minum air putih yang cukup, biar juga tenggorokannya nggak kering ya dok, nggak gatel, nggak jadi batuk nantinya gitu kan. Terus juga kalau berbuka jangan kalap ya dok. Jadi biasanya kalap tuh sama makanan-makanan manis ya dok. Iya. Sama es Gorengan. Nah sebenarnya itu kan yang bikin kita jadi sakit gitu kan, jadi nggak bugar gitu kan selama berpuasa. Jadi konsumsi makanan saat berbuka ya secukupnya, seperti air putih juga. Jadi walaupun berpuasa, konsumsi air putihnya juga harus tetap cukup sesuai dengan berapa ya dok? Berapa liter ya? Kalau 2 liter ya, 18. ya 18 ya dok ya. Kita sesuaikan dengan misalnya pas sahur, minimal 1 gelas, selesai sholat, itu ada 1 gelasnya, jadi sampai 8 gelas. Jadi tetap 8 gelas ya dok, walaupun kita berpuasa. Walaupun berpuasa. Jangan sampai 8 gelas. Iya, terus juga untuk pasien-pasien kayak gula darah itu sebaiknya dikontrol makanan-makanan manisnya gitu. Terus juga makan malamnya. Nah, biasanya kan terus juga kalau berbuka ini biasanya makannya tuh kayak santan-santan. Nah, itu untuk penderita-penderita kolesterol. Nah, itu harusnya dijaga. Tetap dibatasin untuk konsumsi makanan-makanan bersantannya tadi, berlemak. Ya, bener dok. Karena kayaknya kolak lebih menggoda di bulan puasa ya dok. Di bulan puasa identiknya kalau udah bulan puasa kolak. Iya, terus juga tetap aktivitas fisik. Jadi jangan, ya emang sih tidur beribadah juga ya dok kalau berpuasa. Tapi tetap tapi tetap beraktivitas fisik. Jadi kayak tetap jalan-jalan kecil habis sahur, atau kita ya tetap beraktivitas kayak kerja seperti biasa. Kerja juga termasuk aktivitas fisik minimal 30 menit. Terus bener dok, mager langsung mager. Terus juga ini dok yang terakhir, kan kalau bulan puasa tuh biasanya ibadahnya tuh kan banyak ya dok, karena kan pahalanya juga banyak. Jadi kadang kurang tidur jadinya. Iya, kurang. Padahal untuk penderita tekanan darah itu harusnya tidurnya cukup. Karena kalau tidak cukup, tekanan darahnya bisa naik atau tidak terkontrol. Jadi hindari tidur terlalu larut atau cukuplah tidurnya, sehingga tetap bugar pada saat berpuasa. Benar. Kalau penyakit kronis bukan berarti nggak minum obat ya, Kakak Nura. Ya, obatnya tetap harus diminum secara rutin. Kecuali tadi dok emang ketika minum obat mungkin dia tiba-tiba gula darahnya rendah, langsung kayak pusing, mau pingsan gitu. Nah itu boleh langsung berbuka, karena kan sebenarnya kalau puasa itu kan tidak memberatkan ya dok. Jadi untuk orang sakit pun sebenarnya tidak wajib. Tapi kita harus paham kondisi tubuh kita. Kalau misalnya memang kita mampu, kita lanjutkan berpuasa.
Tapi kalau memang kita tidak mampu, jangan kita jadi memperparah penyakit kita dengan Jangan sampai berpuasa. merugikan diri sendiri juga akhirnya, ya kan Kak Nura ya. Iya, benar. Sebaiknya memang ini sebenarnya temanya harusnya pemulihan puasa ya. Jadi pada yang penyakit-penyakit kronis itu silakan konsultasi sebelum puasa sebaiknya ya. Iya, Benar benar. ya. Untuk penggunaan obat terutama misalnya yang kayak menderita kencing manis yang biasanya lebih beresiko ketika bulan puasa, entah dia turun sekali, entah gara-gara makan kolak, makan kue manis, makan ini naik sekali. Benar. Ada pertanyaan kayaknya Kakak Nurah, cukup kayaknya nih. Karena siang-siang sudah pada bikin kue kayaknya ini. Itu juga dok, kue-kue lebaran itu, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai bulan puasa 30 hari jadi kurusan, pas lebaran lebaran jadinya. Karena kan setahun sekali katanya dok ya, kayak opor lebaran gitu. Iya, kue putri saljunya, nastarnya. Kayaknya nggak ada pertanyaan deh Kakak Nura. Hai Ibu Ayu dan Ibu Emi, sehat-sehat selalu ya. Ibu Emi dari mana memang yang? Maaf baru sampai rumah hadir ya. Iya hadir. Emang baru dari mana Ibu Emi? Bu Emi sibuk bu dok. Iya. Yang punya tiban lama. Iya. Oke, kayaknya tadi pesannya Kakak Nura sudah tersampaikan juga bahwa jaga kesehatan, menjaga tetap bugar di bulan puasa tetap harus ingat cerdiknya, tidak menghalangi kita, bulan puasa tidak menghalangi kita untuk bercerdik ya. Yang kamu ya CDK-nya tetap harus dilakukan. Karena tidak ada pertanyaan dan juga sudah mulai mode persiapan disebut. Kita akhiri sampai di sini ya Kakak Nura ya. Terima kasih Kakak Nura informasinya. Dokter. Sehat-sehat Kakak Nura. Untuk informasi diingatkan lagi, diulangi lagi informasinya selama libur bersama, cuti bersama nanti di tanggal 19 sampai tanggal 25 April puskesmas tetap buka, kita tetap buka pelayanannya walaupun pelayanannya itu pelayanan lebih ke emergensi. Jadi untuk yang BPJS silakan kami tetap melayani, begitu juga dengan pasien umum. Gitu. Untuk tema selanjutnya nanti akan diinformasikan. Kita selesai sampai di sini. Terima kasih Sobat Sehatnya Puskesmas Tiban Baru. Sampai ketemu di interlibat selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.